warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri S dari Akuntansi Syariah 4D dengan NIM 2304040063. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sistem teknik dokumentasi. Nah, teknik sistem itu merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Nah, teknik sistem itu penting bagi auditor baik internal maupun eksternal dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Nah, sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir, diagram dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Baik, selanjutnya kita masuk dalam jenis alat-alat dokumentasi, di mana terdiri dari diagram arus data. Nah, diagram arus data merupakan penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi yang meliputi sumber tujuan, data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Nah, diagram ini menggunakan 4 simbol pertama untuk mempresentasikan elemen dasar, yakni yang pertama itu terkait dengan sumber data atau data source, di mana entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, tujuan data atau data destination, di mana entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Yang ketiga, itu adalah arus data atau data flow, di mana pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Kemudian proses, di mana tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Kemudian penyimpanan data atau data store, di mana tempat atau media penyimpanan data sistem. Kemudian, diagram arus data ini juga memiliki fungsi, di antaranya yaitu membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antar subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Nah, diagram arus data juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dan analisis sistem. Kemudian, diagram arus data juga itu dapat menggambarkan sejumlah batasan otomatis untuk pengembangan alternatif sistem VC. Baik, selanjutnya jenis alat dokumentasi yang kedua yaitu bagan alir. Nah, bagan alir itu merupakan teknik analitis bergambar yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Nah, simbol aliran dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input dan output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan yang menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga itu simbol penyimpanan yang menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat itu adalah sistem arus dan yang lain yang menunjukkan arus data, di mana bagian alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagian alir. Adapun jenis-jenis bagian alir, yang pertama adalah bagian alir dokumen yang mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua yaitu bagian alir pengendalian internal yang merupakan bagian yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisien sistem. Yang kedua itu bagian alir sistem atau sistem flow chart yang menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Selanjutnya kita masuk dalam yang ketiga, jenis alat dokumentasi yaitu diagram proses bisnis, yang dimana merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Nah, adapun langkah-langkah dalam mempersiapkan diagram proses bisnis, yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Yang keempat, mengelola bagian alir. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Yang keenam yaitu menggambarkan sketsa kasar DPB atau diagram proses bisnis. Yang ketujuh, menggambar salinan final diagram proses bisnis.
Baik, itulah pembahasan terkait dengan sistem teknik dokumentasi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.